Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi suku. Yang pertama, obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan nama suku. Kata suku dapat ditelusuri dengan mudah pada literatur Islam komersial klasik. Suku berasal dari bahasa Arab, sak artinya tunggal, dan suku jamak. Suku merupakan surat berharga jangka panjang yang memiliki prinsip syariah. Suku ini dikeluarkan oleh emiten badan usaha yang berhak mengeluarkan kertas berharga dengan tujuan untuk diperdagangkan kepada pemegang suku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis suku. Ada 6. Yang pertama suku ijarah, suku mudarobah, suku musyarakah, suku istisna, suku salam, dan yang terakhir suku murabahah. Selanjutnya, ada suku yang diperdagangkan dan suku yang tidak diperdagangkan. Suku yang diperdagangkan merupakan perubahan reversible ketika tidak ada zat baru yang dibuat dan bahan aslinya dapat dipulihkan. Yang kedua, suku yang tidak diperdagangkan. Perubahan wujud pembentukan campuran dan pelarutan adalah perubahan reversible. Selanjutnya, ada beberapa karakter suku. Yang pertama, pendapatan berupa bagi hasil sesuai perjanjian kontrak kerja dan jenis akad yang digunakan. Dan yang kedua, terbebas dari riba, gharar, dan masyriyiri. Yang ketiga, penerbitannya melalui Special Purchase SPP. Dan yang keempat, melakukan underlaid aset harus sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, mari ini kita mengenal 6 jenis suku di negara Indonesia. Yang pertama, suku negara tabungan. Yang kedua, suku dana bagi haji Indonesia. Yang ketiga, suku palas. Yang keempat, suku retail. Yang kelima, suku SPNS. Yang keenam, project based suku. Selanjutnya, pihak dalam penerbitan suku. Pihak yang bertanggung jawab itu yang pertama adalah obligor atas pembayaran imbalan dan nilai nominal suku yang diterbitkan sampai dengan jatuh tempo. Dan yang kedua, Special Purpose Vehicle SPP, badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan suku dengan fungsi. Ada 3. Sebagai penerbit suku, menjadi counterpart pemerintah dalam transaksi pengalihan aset, bertindak sebagai wali amanat kepentingan investor. Dan yang terakhir, investor, pemegang suku yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nominal suku sesuai partisipasi masing-masing. Apa saja sih manfaat dari penerbitan suku? Ada 7 nih. Yang pertama, memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara. Yang kedua, memperkaya instrumen pembiayaan fiskal. Yang ketiga, memperluas dan mendiversifikasi basis investor SBN. Yang keempat, mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri. Yang kelima, mengembangkan alternatif instrumen investasi. Yang keenam, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah. Dan yang terakhir, ketujuh, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara dan mendorong tertib administrasi pengelolaan barang milik negara. Selanjutnya, ada perbandingan antara suku dan obligasi. Suku, pemerintah dan korporasi, sertifikat kepemilikan, penyertaan atas suatu aset dan investasi. Sedangkan yang obligasi, pemerintah dan korporasi, instrumen pengakuan utang atau surat hutang. Selanjutnya, ada perbedaan tentang suku dan obligasi. Yang pertama, prinsip suku lebih menekankan pada kontrak jual beli. Yang kedua, surat utang yang berbasiskan hukum syariah sebagai aturan dan pedomannya serta berbasis pada aset perusahaan yang berwujud. Yang ketiga, investasi melalui suku memperhatikan keuntungan bagi investornya. Dan yang keempat, investasi suku berbasiskan pada kegiatan atau proyek yang produktif, bukan spekulatif seperti obligasi pada umumnya.
dan juga ada jangka waktu tenor untuk suku. Berdasarkan standar Syariah The Accounting dan Auditing Organization for Islamic Financial nomor 17 tentang suku investasi, penerbitan suku boleh dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari penerbitannya. Dalam suku, terdapat dua jenis suku yang dapat dimiliki oleh masyarakat, yaitu suku retail (SR) dan suku tabungan (ST). Kedua produk investasi syariah ini sejatinya ditawarkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Namun, kedua produk tersebut memiliki perbedaan signifikan dalam hal tenor, persentase imbal hasil, batas pemesanan, hingga fleksibilitas pasar sekunder. Yang pertama, suku retail. Suku retail merupakan produk investasi yang ditujukan kepada individu warga negara Indonesia yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur masyir, gharar maupun riba. Pada suku retail, imbal hasil memiliki sifat yang tetap dengan persentase lebih rendah dibandingkan suku tabungan, yaitu sebesar 6,05%. Minimal pemesanan SR 013 sebesar 1 juta dan maksimalnya sebesar 3 miliar. Tenor pada suku ini berdurasi 3 tahun dan dapat diperdagangkan kepada pihak lain. Penerbit suku retail ini sendiri merupakan akad ijarah. Selanjutnya yang kedua, suku tabungan. Suku tabungan merupakan produk investasi syariah kepada individu warga negara Indonesia yang diterbitkan dalam dua jenis tenor, yakni tenor 2 tahun serta tenor 4 tahun. Dalam investasi syariah melalui suku tabungan, pemerintah berkomitmen untuk memberikan imbalan hasil yang mengambang minimal sebesar 6,75% per tahun. Apa saja keuntungan dalam investasi suku? Ada 3. Yang pertama, pendapatan tetap. Salah satu keuntungan investasi suku adalah pendapatan tetap yang dihasilkan dari hasil sewa. Hal ini memberikan stabilitas pendapatan bagi investor. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Investasi suku dapat menjadi saluran cara untuk mendispersifikasi portofolio dengan memiliki berbagai jenis investasi. Risiko dapat tersebar dan potensi keuntungan dapat ditingkatkan. Yang ketiga, likuiditas tinggi. Suku memiliki likuiditas tinggi karena dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi investor yang ingin menjual suku sebelum jatuh tempo. Selanjutnya, perkembangan suku. Awal mula suku di Indonesia pertama kali diterbitkan oleh PT Indonesia Satelit Corporation Indosat pada bulan September tahun 2002 dengan nilai 175 miliar. Langkah Indosat tersebut diikuti perusahaan-perusahaan besar lainnya. Nilai penerbitan suku korporasi hingga pada 2008 mencapai 4,76 triliun. Risiko suku ada 6. Risiko tingkat pengembalian, risiko kredit, risiko nilai tukar, risiko tingkat harga, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan syariah. Selanjutnya, tantangan perkembangan suku di Indonesia. Tidak ada standarisasi mengenai struktur produk-produk instrumen syariah dari masing-masing negara. Manajemen risiko atau pengelolaan risiko seperti adanya risiko ketidakpatuhan pada prinsip syariah. Perbedaan pada proses teknik dan konsep penyaringan instrumen investasi syariah yang berbeda di setiap negara. Kurangnya pemahaman masyarakat akan keberadaan suku. Mungkin itu saja materi suku yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.